baik buruknya anak tergantung daripada ibunya. Banyak ibu-ibu zaman sekarang, kalian tahu di mana letak kompor kalian, kalian tahu di mana letak dapur kalian, di mana letak kasur kalian, kalian tahu di mana letak alat make up kalian, di mana letak dompet kalian, tapi kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kalian ketika malam. Saya tanya semua ibu-ibu yang ada di sini, emas, permata, uang kalian, apakah kalian taruh di dalam lemari atau kalian taruh di luar rumah? Ibu-ibu jawab yang keras. Di lemari. Dikunci rapat-rapat. Dikunci rapat-rapat. Kenapa letak dalam lemari? Takut hilang, takut diambil orang, takut dicolong orang, takut dicuri orang. Emas, intan, permata, berlian, perhiasan, uang kalian kunci rapat-rapat dalam lemari. Kenapa anak perempuan kalian umbar seperti binatang? Apakah emas lebih berharga daripada anak perempuan kalian? Apakah intan permata lebih berharga daripada anak perempuan kalian? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian sebagai seorang ibu, kalian biarkan anak perempuan kalian membuka aurat, kalian biarkan anak perempuan kalian telanjang, kalian biarkan anak perempuan kalian pacaran. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Fatimah setiap malam rumahnya selalu gelap. Setiap malam rumahnya gelap, tidak ada beliau menyalakan lentera. Orang-orang berkata, wahai Fatimah, wahai Ali, kenapa rumah kalian setiap malam gelap? Apakah kalian tidak punya uang untuk beli lentera? Apa kata beliau? Tidak, kami punya uang untuk beli lentera, tapi sengaja setiap malam kami matikan lentera atau lilin atau obor dalam rumah kami. Sengaja kami matikan agar apa? Agar orang-orang yang lewat depan rumah kami tidak bisa melihat walaupun bayangan daripada anak-anak perempuan kami. Sayyidatuna Fatimah, bayangan anak-anak perempuannya tidak rela dilihat. Bayangan anak-anak perempuannya tidak ridho untuk dilihat orang lain, apalagi jasad daripada anak-anak perempuannya. Oleh karenanya saya wasiatkan sekali lagi, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mulai saat ini didik yang benar kalian punya anak-anak, karena waktu seorang ibu dengan anak lebih banyak daripada waktu bapak dengan anak. Begitu juga bapak-bapak. Banyak bapak-bapak zaman sekarang, kebanyakan rata-rata 100% kalian bapak-bapak pagi, siang, sore, malam keluar untuk apa? Mencari nafkah, memberi makan jasmani anak-anak kalian, memberi makan istri kalian. Akan tetapi kalian bapak-bapak sibuk cari uang, sibuk kerja pagi, siang, sore, malam, memberi makan jasmani anak-anak kalian, tetapi kalian melupa untuk memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Jikalau kewajiban kalian sebagai bapak cuma bikin anak, terus anaknya lahir, terus kalian kerja, kasih makan buat anak-anak kalian. Kalau kewajiban bapak, kewajiban orang tua cuma memberi makan jasmani anak-anaknya, apa bedanya dengan binatang, saudara-saudara? Kalian belum bangun, binatang sudah bangun lebih dulu mencari makan untuk anak-anaknya. Ada yang lebih wajib bagi kalian untuk memberi makan, yaitu memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Makanya jangan heran kenapa anak-anak kalian zaman sekarang cium tangan di pipi, cium tangan di dahi, padahal harusnya seorang anak itu cium tangan di bawah hidung. Di bawah hidung, bukan hanya ditempel, tapi harus dihirup. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa anak-anak kalian cium tangan di pipi, cium tangan di dahi? Anak-anak kalian melotot kepada kalian, anak-anak kalian membantah perintah kalian, anak-anak kalian melawan kalian, karena kalian sebagai orang tua sibuk dengan urusan dunia, sehingga tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Coba lihat anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang, kalian lihat pagi, siang, sore, malam sibuk dengan media sosial, sibuk dengan handphone. Saya tanya ibu-ibu, jawab yang keras. Anak-anak kalian lebih banyak pegang handphone atau pegang Quran? Lebih banyak pegang handphone atau pegang Quran? Suami ibu-ibu lebih banyak pegang handphone atau pegang Quran? Ibu-ibu sendiri lebih banyak pegang handphone atau Quran? Lebih banyak pegang handphone. Suami pegang handphone, anak kecil dari umur 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun pegang handphone.
ibunya pegang handphone, bapaknya pegang handphone, suami istri pegang handphone begini. Lagi berduaan pegang handphone bagi orang goblok masing-masing pegang handphone. Yakni handphone itu bisa mendekatkan hubungan yang jauh, tetapi tidak bisa dipungkiri handphone juga bisa menjauhkan orang-orang yang dekat, saudara-saudara. Bapaknya sibuk pegang handphone, ibunya sibuk pegang handphone, semuanya sibuk dengan handphone. Masa bahagia anak-anak kecil zaman sekarang direbut oleh handphone, saudara-saudara. Kalau kita orang zaman dulu masih kecil nggak ada handphone, kita orang main kelereng, kita orang mandi di pantai, mandi enak, kita punya masa kecil. Tetapi anak-anak zaman sekarang masa kecil mereka telah direbut oleh handphone. Anak-anak muda, para pemuda-pemudi di pinggir-pinggir jalan, mereka yang banyak pemuda-pemudi sekarang yang mereka jadikan sebagai teladan bukan Nabi Muhammad, bukan para sahabat, tetapi orang-orang barat. Mereka mengikuti budaya orang barat, mengikuti pikiran orang barat, mengikuti gaya hidup orang barat, mengikuti pola pikir orang barat. Mereka memakai pakaian-pakaian orang barat, meninggalkan pakaian baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara ini telah Nabi Muhammad sampaikan 1400 tahun yang lalu. Makanya kami tidak heran kenapa banyak anak-anak muda sekarang melenceng, bermaksiat, berbuat dosa. Anak-anak muda mau mabokan, narkoba, melacur, berzina, mempertontonkan perbuatan dosanya. Perkara ini telah Nabi Muhammad sampaikan 1400 tahun yang lalu. Apa kata Rasulullah? La tattabi'unna sanana aw sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi hujrit dhab lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wa nasara. Qala faman. Kata Rasulullah, sungguh wahai para sahabatku, nanti akan ada umat setelah kalian, mereka akan mengikuti umat-umat terdahulu sebelum kalian. Mereka akan mengikuti umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu mabok-mabokan, mereka mabok-mabokan. Umat-umat terdahulu berbuat dosa, mereka ikut berbuat dosa. Umat-umat terdahulu berzina, melacur, mereka berzina, mereka melacur. Apapun yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, mereka mengikutinya. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah umat-umat terdahulu yang diikuti oleh umat setelah kami adalah al-Yahud wa Nasara, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani? Qala faman. Kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan Yahudi? Siapa lagi kalau bukan orang-orang Nasrani? Coba engkau lihat, yang paling banyak merayakan hari raya orang Yahudi, hari raya orang Nasrani, perayaan-perayaan mereka, hari-hari besar mereka, Natal, Tahun Baru, Valentine. Di Indonesia yang paling banyak merayakan bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu. Yang paling banyak merayakan abnaul muslimin, putra-putri Islam kita yang paling banyak merayakan, yang paling banyak mabok-mabokan, yang paling banyak berzina, yang paling banyak melacur. Bukan orang-orang kafir, bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu, tetapi abnaul muslimin, putra-putri Islam kita yang paling banyak rusak karena kita sebagai orang tua lalai dalam mendidik anak-anak kita dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mereka mengikuti budaya orang barat, orang-orang barat homo, anak-anak kita ikuti. Mereka ikuti homo, orang-orang barat lesbi, mereka ikuti lesbi. Saudara-saudara, saya mendengar kabar di Garut udah ada sekitar 10.000 lebih LGBT yang ada di Garut, saudara-saudara. Kenapa? Garut banyak pondok-pondok pesantren, Garut banyak masjid, Garut banyak ulama, Garut banyak para kiai. Akan tetapi kenapa bisa 10.000 LGBT homo? Bukankah Rasulullah SAW beliau telah berkata, ibu-ibu, bapak-bapak, Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ada siang, ada siang, ada matahari di kala siang, ada bulan di malam hari. Kemudian ada lautan, ada daratan. Nah, ada laki-laki, ada perempuan. Allah ciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam sama Asep, bukan. Allah ciptakan Adam untuk Hawa, dan Allah ciptakan Hawa untuk Adam, bukan Adam sama Asep, saudara-saudara. Makanya Rasulullah melaknat perbuatan tersebut. Apa kata Rasulullah? La'anallah man amila amala qaum Lut thalatha marrah. Sungguh Allah melaknat
3 kali laknat bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kaum Nabi Allah Lut, saudara-saudara. Sampai-sampai dalam hadis Rasulullah sangat tegas. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, man wajadtumuhu, barang siapa yang menemukan mereka. Siapa mereka? Ya'malu amala qaumi Lut,